kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini di ruang guru SMP Negeri 1 Lapo guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari guru penggerak yang diikuti oleh teman kita Ibu Kamila. Setelah untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung saja menyerahkan kepada Ibu Kamila untuk melakukan presentasi. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lako dan Bapak Ibu Guru SMP 1 Lako yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan program guru penggerak yang saya ikuti. Ya, untuk hari ini terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Dia berada di pada modul 1.4 di guru penggerak. Di modul guru penggerak, konsep utama pada modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua yang dipelajari di dalam guru penggerak terkait dengan bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman dan lebih berpihak kepada murid. Ya, pembelajaran paradigma belajar baru. Jadi menurut KHD di Hajar Dewantara itu kita guru dituntut untuk menuntun murid itu sesuai dengan zamannya. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini kita guru dituntut untuk bagaimana mengajar dengan cara membedakan, ya, belajar secara berdiferensiasi. Artinya kita harus mengetahui kebutuhan murid itu bagaimana. Tidak selama ini kan kalau selama ini saya selalu mensamaratakan siswa, jadi tidak tahu. Nah, sekarang gunanya adalah bagaimana kita mendiferensiasi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, baik dia peserta didiknya rendah, sedang maupun tingkat kemampuannya tinggi. Kemudian, ya, disiplin positif. Yang kedua ini adalah disiplin positif. Maksudnya adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi sekarang ini bukan lagi kita dituntut untuk mengajar menggunakan kekerasan. Kita mendisiplinkan anak itu dengan menggunakan metode disiplin positif. Dan seperti apa itu? Nah, jadi kita perlahan-lahan menghilangkan tindak kekerasan dalam mendidik anak. Bagaimana caranya? Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi tiap manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan hidup untuk bertahan. Kebutuhan hidup untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan.
Jadi anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Apakah dia butuh, kita harus peka terhadap peserta didik. Apakah anak itu butuh cinta dan kasih? Terkadang ada anak di rumahnya tidak mendapatkan itu. Ya, tugas guru adalah bagaimana kita melihat peserta didik itu, sehingga menimbulkan rasa nyaman dan aman dalam pembelajaran. Kadang mereka mungkin senang dalam belajar, tetapi merasa tidak bebas karena mungkin terganggu dengan temannya atau mungkin ada tekanan-tekanan dari lain. Nah, maka tugas kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Gosen, motivasi perilaku manusia itu dibedakan 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang ada siswa itu kalau dia melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatunya, bahwa saya harus kerja ini karena saya tidak mau dihukum misalnya, itu ya. Nah, itu masuk pada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah yang dituntut oleh pembelajaran sekarang. Kita bagaimana menjadikan peserta didik itu menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah tujuan pendidikan ini. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada 2 bentuk yang dinyatakan bahwa konsep pendidikan itu gagal. Yang pertama adalah adanya hukuman. Jadi saya pribadi sebelum masuk di guru penggerak itu lebih banyak memberi hukuman. Tetapi ketika saya mempelajari itu bahwa memang hukuman itu memang tidak boleh, karena akan lebih membuat peserta didik menjadi lebih rendah diri. Kemudian dia tidak terkadang mereka menjadi pembohong karena ketika ditanya kenapa belum selesai, kemudian kita menghukum, pasti mereka mencari alasan yang sifatnya berbohong untuk melindungi dirinya. Jadi dampaknya dari hukuman itu pertama adalah menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Nah, kemudian murid menjadi takut pasti. Ketika kita menjadi guru yang ditakuti, itu menjadi konsep disiplin yang gagal. Kemudian cenderung memaksa. Ketika kita memberi tugas misalnya harus selesai ini, kalau tidak kamu ini lagi, itu namanya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Seperti saya lihat, murid diajarkan menjadi pembohong karena secara tidak langsung dia mencari alasan untuk melindungi diri sehingga kesalahannya itu tidak terdeteksi atau diketahui. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, di sini juga konsep disiplinnya dikategorikan menjadi gagal. Kenapa? Karena itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Yang merusak hubungan antara peserta didik lain. Kenapa saya ini? Ya, kenapa dia diberi penghargaan? Kenapa saya tidak? Padahal saya punya kemampuan yang lain. Kenapa hanya itu yang diberi apresiasi? Kenapa saya tidak? Nah, setiap anak berbeda. Mereka mempunyai minat dan kemampuan masing-masing. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi ketika misalnya ada anak-anak yang hanya diapresiasi dengan juara, terus yang anak yang mengetahui misalnya seni, mereka terkadang jangan saya melukis misalnya, karena tidak ada penghargaan di situ, tidak ada tidak ada apresiasi. Jadi untuk apa kita mengembangkan kreativitas? Jadi itu mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ini pemerintah sudah bertahun-tahun lalu itu sudah tidak adanya lagi yang namanya sistem perankingan. Karena kenapa? Itulah dihindari sistem merusak hubungan antar siswa. Jadi tidak ada lagi perankingan. Juara 1, juara 2. Semua anak kita itu sama dengan minat dan bakat masing-masing. Ketika siswa 1 jago di IPA misalnya, yang 1 jago di matematika. Kemudian kalaupun mereka tidak mampu di akademik, pasti di seni bisa
di olahraga bisa, kemudian di tingkah laku mungkin bagus. Jadi itu semua adalah macam penghargaan. Jadi ketika kita hanya ranking hanya 1 sampai 3 atau 10, berarti kita mendiskriminasi anak. Kemudian berapa hak untuk menghargai dirinya? Ya, jadi ketika dikasih penghargaan orang yang pandai, yang pintar, yang lain menjadi, wah, saya ini tidak ada apa-apanya di sini. Meskipun saya mungkin belajar keras, tetapi karena mungkin anunya, jadi untuk apa lagi saya belajar? Jadi dia tidak lagi menghargai dirinya. Jadi itu dikategorikan menjadi konsep disiplin yang identitasnya gagal. Kemudian konsep disiplin yang dikategorikan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung pada yang biasa terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi itu bagus memang ada konsekuensi, tetapi lebih bagus kalau sekiranya kita menggunakan yang namanya restitusi. Restitusi itu suksesnya karena menguatkan peserta didik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid mendapatkan penguatan dan murid menjadi lebih bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu restitusi, anak diajarkan itu bagaimana bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Tidak mesti kita yang nanti ada pengaruh dari luar baru dia melakukan perbuatan baik, bukan dari dalam dirinya. Nah, kalau kita menggunakan restitusi, maka kita akan menimbulkan perasaan bertanggung jawab kepada anak itu sendiri. Nah, contoh kasus, bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada satu kasus. Contoh kasusnya pada siswa yang tidak pernah mengerjakan PR. Nah, bagaimana kalau kita menghukum? Terkadang guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah hukuman. Kalau tidak kerja PR, keluar. Nah, itu biasa ya. Kemudian kalau tidak kerja PR di sana, hormat bendera. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian guru marah dan murid pasti menjadi takut. Itu adalah hukuman. Kemudian kalau dia konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Oh, kalau misalnya bahasa Inggris saya tidak kerja, saya dapat konsekuensinya, saya harus menyelesaikan ini sampai jam istirahat, tidak boleh keluar main. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi siswa merasa sadar bahwa ketika saya tidak mengerjakan tugas, maka menjadi konsekuensi adalah saya tidak boleh istirahat. Itu adalah konsekuensi yang harus misalnya peserta didik terima. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, itu adalah restitusi. Bagaimana kita menjadi guru yang selalu peduli dengan siswa, selalu mencari tahu apa penyebabnya, kemudian mencarikan solusi atau mereka sendiri yang mencari solusi secara bertanggung jawab. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini dia 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai guru. Jadi posisi kontrol itu ada namanya penghukum, kemudian ada membuat merasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, kita ini berada di posisi mana? Selama ini kalau saya berada di kadang menjadi penghukum, kadang juga di pembuat merasa bersalah, dan kadang juga menjadi teman. Saya tidak pernah menjadi teacher. Tetapi setelah mempelajari di guru penggerak, saya lebih paham bahwa kita itu tidak boleh
menjadi penghukum, tetapi harus sebagai manajer. Yang bagaimana itu? Nah ini dia. Kalau dia penghukum, ya seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah kalau misalnya patuhi aturan saya atau awas, nah itu adalah jenis guru penghukum. Ya, kamu selalu saja salah. Nah itu adalah posisi penghukum. Dan hasilnya nih, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif lagi. Coba kita bayangkan kalau kita di rumah saja, kalau kadang kita marahi anak itu biasa, kadang dia lihat sinis kita. Bagaimana dengan anaknya orang? Jadi kemungkinan murid marah dan mendendam atau lebih bersifat agresif. Saya selalu saja dimarahi di sekolah, belum lagi pulang di rumah, belum lagi di sekolah, selalu saja dimarahi. Nah, jadi bisa jadi sesudah mereka kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya menjadi barang pelampiasan dan menjadi lebih buruk lagi. Itu adalah hasil dari ketika kita menjadi guru yang penghukum. Kemudian ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut sangat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa yang bisa gue lakukan? Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi terkadang anak-anak, biarpun apa yang saya lakukan ini tidak ada di gunanya. Jadi kembali lagi ke dirinya. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memeriksa kamu ya? Nah, gitu. Jadi hasilnya nanti anak-anak itu akan menjadi ini. Murid akan merasa bersalah dalam hidupnya, dia akan selalu menjadi pembuat rasa bersalah. Karena gara-gara saya ini. Nah, selalu merasa bahwa selalu mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala setiap sikapnya seperti lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi ketika kita mendoktrin anak-anak bahwa kamu itu adalah biangnya masalah, itu hasilnya. Jadi kita menanamkan dalam diri anak bahwa kamu itu memang pembuat masalah gara-gara kamu. Itu ya. Jadi itu contoh membuat rasa bersalah. Nah, di posisi kontrol yang ketiga adalah guru bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena ada sesuatunya. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Ayolah bantu demi Bapak. Nanti menulis coba ada dari kepala sekolah datang lihat. Nah, begitu. Itu adalah posisi teman. Masuk misalnya nanti ada kepala sekolah yang lihat. Jadi itu adalah, dan itu saya akui saya biasa masih melakukan itu. Sedikit demi sedikit insya Allah dihilangkan. Dan hasilnya ya murid akan senang dan akrab dengan guru. Tetapi ya guru akan selalu tergantung pada murid. Kita selalu seperti melindungi kesalahan. Dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Dia tidak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena sedikit-sedikit, ada ibu guruku. Sedikit-sedikit ada ibu guruku. Ada yang menjadikan salah. Kemudian yang posisi keempat, ada yang namanya pemantau. Guru berfungsi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi
konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Kalau misalnya kita tadi menyuruh anak-anak mengerjakan PR, nah itu dia termasuk pada posisi pemantau atau ada konsekuensi. Dan hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan guru harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi tetap ada dampak negatif, tetapi dia peserta didik itu tidak merasa memiliki tanggung jawab. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu hasilnya. Jadi merasa masih tergantung dengan murid. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang namanya manajer berarti dia yang mengatur semuanya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari solusinya sendiri. Ketika dia yang melakukan sesuatu atau kesalahan, maka dia juga yang harus mencari solusi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Dan hasilnya adalah di sini murid akan lebih bertanggung jawab. Ya, jadi hasilnya ketika kita menjadi manajer, karena kita selalu membimbing, maka hasilnya adalah peserta didik pasti lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka sudah katakan, karena dia sendiri yang mencari solusi. Jadi itu. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi, ada yang sebagai penghitung, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai yang terakhir adalah manajer. Untuk lebih efektifnya, sebaiknya untuk pelaksananya disiplin positif, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Saya alhamdulillah sudah menjalankan itu di kelas 7 sampai 76 itu setiap pembelajaran saya berikan keyakinan kelas. Jadi bersama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas bersama, dan hasilnya alhamdulillah mereka lebih tertib, mereka lebih nyaman, dan mereka lebih mendengar apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan ketika itu mereka langgar, pasti mereka mengingat kembali keyakinan kelas ini tidak boleh dilanggar. Jadi guru bersama dengan siswa saling berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas mereka dan tidak melupakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi. Yang dipelajari di guru penggerak adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan pada peserta didik. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita cari tahu dulu kesalahan apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah berbuat, kemudian menstabilkan identitas. Setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi ini adalah segitiga restitusi yang sebaiknya sebagai seorang manajer, kita guru sebagai seorang manajer bisa menerapkan ini ketika kita menghadapi peserta didik. Dan ini adalah salah satu contoh. Oh, tidak ada suaranya. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Maaf, saya tidak punya itu salon. Tidak ada yang. Jadi ini saya jalankan penerapan segitiga restitusi dengan
perwalian saya, kebetulan di mata pelajaran Pak Supriyadi, mereka melakukan beberapa kesalahan. Saya tidak langsung menghukum. Saya tanyakan dulu kenapa, kemudian siapa yang bersalah atau bagaimana ceritanya. Nah, ini adalah proses penerapan segitiga restitusi. Jadi mereka ini, ya saya minta maaf tidak ada suaranya. Mereka ini menceritakan kronologi kejadian, mulai kenapa, siapa, bagaimana awalnya, kemudian saya tanyakan keyakinan kelasnya bagaimana. Habis itu mereka menyadari bahwa oh, saya salah dulu. Terus apa yang mau melakukan? Nah, dia mencari solusi sendiri. Mereka ingin minta maaf sama Pak Supriyadi. Habis itu setelah itu tidak ada lagi hal yang seperti ini yang terjadi di dalam kelas. Ya, jadi saya kira itu untuk presentasi terkait dengan budaya positif di modul 1.4 guru program pendidikan guru penggerak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arif. Baik, terima kasih atas presentasinya di Kardula. Luar biasa, banyak sekali ilmu kita dapat. Mantap. Ternyata kalau kita sadari sampai saat ini banyak sekali kekurangan. Apalagi tadi yang paling menarik itu di posisi kontrol. Yang paling terakhir manajer dan jujur. Kalau untuk posisi manajer saya sendiri belum bisa dapat. Kebanyakan masih di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Teman juga sering, bahkan pemantau. Nah, baik. Itu tadi terima kasih presentasi di buka dulu. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan, saran, masukan, pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, untuk sesi kali ini saya persilakan 3 penanya atau pemberi saran. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin memberikan saran, silakan. Tidak ada ya? Oh ada. Silakan kepada Bu Ramla. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menanggapi apa yang telah didistribusikan oleh rekan kita Ibu Karmila tentang budaya positif. Sangat menarik apa yang sudah disajikan. Fokus pertanyaan saya pada kesempatan ini yaitu masalah keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi bahwa beliau sudah membuat kesepakatan kelas khusus di kelasnya dan khusus di kelas yang dia ajar, mata pelajaran yang dia ampu yaitu bahasa Inggris di kelas 7. Nah, pertanyaan saya, jika misalnya hanya mata pelajaran bahasa Inggris saja yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas ini, apakah sudah ada yang nampak? Sudah ada yang nampak, mungkin ini pertanyaan untuk kita semua. Sudah ada sesuatu yang kelihatan dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh Ibu Karmila ini. Nah, tentunya jika hanya satu mata pelajaran saja yang sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu, misalnya saya kasih salah satu contoh budaya salim. Misalnya di kelas Ibu Karmila menerapkan budaya salim, budaya salam. Nah, terus bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Kalau kejadiannya hanya kelas 7 saja yang dibudayakan saling, itu akan nampak, wah, ini ada gap antara misalnya kelas 7 misalnya hanya kelas 74 saja, ada gap antara kelas 34 dengan kelas-kelas yang lain, kelas 8 maupun juga kelas 9. Nah, kalau ini kan akan kelihatan ganjil.
akan kelihatan ganjil, dan ini saya terkesan aneh. Jelas pasti teman-teman ataupun anak-anak yang lain akan ini hanya orang-orang tertentu, siswa-siswa tertentu saja yang lakukan ini. Nah, di sini saya mengembalikan kepada Ibu Kamila upaya-upaya apa lagi yang harus dilakukan agar budaya-budaya positif yang sudah dikembangkan di kelas khusus yang diajar ini dapat menular ke anak-anak yang lain, sehingga kedepannya tidak kelihatan ada perbedaan. Nah, ini berarti kita belum berhasil. Kalau seperti itu berarti kita belum menggerakkan. Sudah tergerak, sudah bergerak, tetapi Ibu Kamila belum menggerakkan. Karena akan kelihatan keganjilan. 1-2 saja yang aktif bersaling kepada guru-gurunya, yang lain ini kemana. Akhirnya anak-anak yang melakukan itu akan jadi tontonan dan terkesan aneh. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dukungan tadi. Inti dari pertanyaan itu adalah apa yang dilakukan oleh Ibu Kamila sehingga budaya positif itu jangan hanya ada di satu kelas, bisa berlaku ke semua. Misalnya kayak budaya saling, jangan hanya di kelas saja, tapi mungkin kelas yang lain serta kakak-kakak kelas bisa mengikuti budaya saling tersebut. Baik, selanjutnya siapa tahu masih ada pertanyaan lagi atau saran masukan dari teman-teman? Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bu Kamila untuk menanggapi. Kepada Bu Kamila, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan sekaligus pertanyaan dari Bu Rangga Syarif terkait dengan upaya-upaya yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak untuk menggerakkan atau membudayakan budaya positif di sekolah, khususnya di SMP 1 Nurulakut. Ya, yang saya simak tadi adalah kalau untuk bahasa Inggris, alhamdulillah itu sudah banyak hal-hal positif yang sudah terjadi. Ketika saya masuk, itu semua peserta didiknya menjadi tenang. Kemudian budaya-budaya yang lain itu alhamdulillah sudah dijalankan. Kemudian upaya yang saya lakukan adalah salah satunya adalah diseminasi seperti ini. Bagaimana mengimbaskan ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak agar bisa rekan-rekan atau sesama teman ini tahu seperti apa budaya positif. Nah, tinggal bagaimana saya minta Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain itu dukungan dan gerakannya untuk bisa membudayakan hal ini, membudayakan budaya positif ini sehingga bisa dijalankan, bisa dilakukan di semua kelas, khususnya wali-wali kelas. Saya kira wali-wali kelas ketika sudah paham tentang ini yang 5 posisi kontrol, kemudian bertindak sebagai manajer dan guru-guru bidang studi, saya kira untuk budaya-budaya positif itu pasti insya Allah akan terlaksana. Jadi tergantung pada teman-teman yang dari dalam dirinya sendiri ketika ingin melihat peserta didik kita lebih nyaman, lebih maju dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk menerapkan ini kita bisa saling bekerja sama. Jadi saya hanya butuh dukungan dari pihak kepala sekolah, guru, dan pastinya juga orang tua untuk menjalankan. Saya kira itu, Bu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Bu Kamila atas tanggapannya. Intinya salah satu upaya agar bisa mengeluarkan adalah melalui diseminasi, mengimbaskan apa yang diketahui supaya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Baik, selanjutnya siapa tahu masih ada tanggapan, saran masukan? Mungkin satu lagi dari saya sendiri. Ini mungkin semacam sharing saja. Lebih tepatnya sharing sekaligus kalau ada solusi bisa kita berbagi. Baik, kebetulan
masalahnya bukan masalah sih, tapi apa ya, gambaran kasusnya, saya itu pelajaran IPA kan ada dua, ada biologi yang karakteristiknya itu adalah hafalan atau konsep, serta ada fisika yang hitung-hitungan. Jadi dengan karakter yang berbeda seperti itu, tanggapan peserta didik pasti di dalam kelas ada mungkin yang cenderung kalau suka hitung-hitungan, ada juga mungkin yang cenderung kalau sudah hitung-hitungan malas, maksudnya kurang begitu memperhatikan, kurang begitu antusias. Nanti lagi materi yang membahas tentang biologi yang ada hafal-hafalannya mungkin lebih banyak menghayal, lebih banyak membaca teks, lebih banyak praktek, yang kurang-kurang hitung-hitungannya baru tenang. Berkaitan tadi dengan restitusi. Restitusi kan kita semacam ada poin di mana kita memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kasusnya seperti tadi, misalnya ini anak-anak hanya tertarik pada satu konsep, apalagi dengan karakter IPA yang bisa dibilang majemuk ya, ada yang hafalan itu. Siapa tahu mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan gambaran atau solusi supaya ini anak-anak sekurang-kurangnya perhatiannya lah pada saat di kelas, mungkin tanpa paksaan, karena kan tujuannya memang restitusi itu anak-anak mau sendiri, bukan didorong-dorong. Perhatikan, tadi salah, ada salah satu dari fungsi kontrol itu kita mungkin menjadi penghukum, atau mungkin bisa jadi kita membuat rasa bersalah. Masa biar begitu kok tidak tahu, perasaan kemarin sudah dibahas kan. Hal-hal seperti itu tanpa kita sadari ternyata bukan hal yang bisa dibilang termasuk tadi mendalam yang budaya yang buruk. Mungkin itu poinnya. Saya tanggapan dari teman-teman mungkin yang lebih lama. Silakan. Ya, baik. Saya ya Pak. Terima kasih. Ini sharing bagus. Di awal tadi saya katakan bahwa filosofi di hajat Dewantara itu adalah menuntun peserta didik untuk membuat pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika anak yang tidak tahu hitung-hitungan, ketika ada anak-anak yang lebih cenderung ke hafalan misalnya, itulah tugasnya guru kita mempeta-petakan, mengkotak-kotakan. Jadi kita bedakan siswa yang kurang dalam hitungan, kemudian mungkin siswa yang sedang, kemudian siswa yang suka. Jadi kita ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita lihat dari tujuan pembelajaran. Ketika tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, maka saya pikir itu sudah terlaksana. Seperti begini misalnya, kalau saya mengajar bahasa Inggris di pembelajaran giving direction, kebanyakan ada anak-anak yang sudah tahu belok kiri belok kanan, ada anak-anak yang belum tahu bahasa Inggrisnya, ada yang sama sekali tidak tahu. Jadi saya cerita ketika anak yang ukurannya sedang sudah bisa paham tentang kalau left itu belok kiri, berarti saya kira tujuan pembelajaran sudah tercapai. Karena di situ tujuan saya, peserta didik dapat mengetahui bagaimana memberi petunjuk jalan. Jadi ketika anak yang pengetahuannya rendah tentang bahasa Inggris, ketika dia sudah tahu directionnya bahwa dia turn left itu adalah belok kiri, turn right adalah belok kanan, maka saya pikir tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian yang pengetahuan sedang, ketika dia sudah bisa memaksakan dalam bentuk yang sedikit lengkap, itu tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Dan yang lebih tinggi pasti mereka sudah bisa sampai lewat mana. Itu pembelajarannya yang jelas intinya ketika tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, maka pembelajaran pada hari itu sempurna. Saya kira itu. Jadi tidak ada yang namanya apa tadi yang Pak Red? Apa tadi yang kita bilang itu yang lebih condong itu, toh? Ya, jadi saya kira itu ketika kita lihat tujuan pembelajarannya dan pasti ada yang namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu. Kemudian kaitannya dengan restitusi.
kita sebagai guru pasti membimbing. Ketika anak yang sudah bisa, tidak perlu kita dampingi terus. Yang kita dampingi adalah anak-anak yang belum bisa. Namanya kita adalah memakai segitiga restitusi. Begitu Pak. Mungkin ada tambahan. Ya, baik. Saya kira sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Karmila. Hanya saya menambahkan sedikit bahwa seperti yang dikatakan tadi, sekarang itu sudah ada namanya pembelajaran diferensiasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita harus berani mengkotak-kotakan anak-anak kita, mengkotak-kotakan berdasarkan apa-apa, tapi mengkotak-kotakan berdasarkan kompetensinya, pemahamannya terhadap tujuan pembelajaran pada hari itu. Jadi misalnya di kelas itu bukan RPP, jadi saya luruskan, bukan RPP yang berdiferensiasi. Jangan sampai kita mau bikin RPP yang berdiferensiasi, itu berapa RPP yang harus kita buat. Tetap saja itu tujuannya, namun kita teliti apakah tujuan ini sudah akan kita capai dengan berbagai macam karakteristik siswa di dalam kelas itu. Nah, setelah itu, jika tujuan ini kita sudah anggap sudah baik, maka seperti yang dikatakan tadi Ibu Karmila, nah, siswa yang butuh bimbingan bukan berarti kita akan berkeliling di siswa itu tersebut. Kita tinggalkan siswa yang sudah tidak butuh bimbingan. Siswa yang tidak butuh bimbingan lagi, kita anggap sudah mapan, itu kita beri tantangan. Jadi kita tidak tinggalkan, tapi kita beri dia tantangan yang lebih meningkat levelnya, lebih meningkat levelnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian seperti tadi misalnya dia tidak bisa berhitung seperti teman-teman yang lain. Guru harus cekatan, guru harus terampil memberikan model pembelajaran yang mengantarkan mungkin anak itu untuk bisa berhitung. Misalnya tadi Bapak menuliskan misalnya 3 tambah 1 langsung sama dengan apa? Bisa jadi si anak yang satu ini yang tidak bisa berhitung dikasih benda, diberikan benda. Ini benda ada berapa? Kalau ditambah benda ini dengan benda ini jumlahnya berapa? Mungkin dia maunya seperti itu. Tidak dengan angka, tapi dengan alat peraga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian misalnya di dalam kelas itu ada 30 lebih siswa, tidak harus berarti model kita ada juga 30 lebih model kita cara mengajar. Tidak, kita identifikasi. Misalnya ada 1-5 orang yang model belajarnya seperti itu. Misalnya lagi ada 1-10 orang yang ini mirip-mirip cara belajarnya. Begitu yang dimaksud diferensiasi. Karena kalau kita mau kaji satu-satu anak-anak, berarti kita harus ubah model kita sampai 36 kali misalnya dalam satu kelas itu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggapan, saran dan masukan dari Ibu Karmila dan Ibu Ramla. Poinnya tadi itu untuk kasus yang seperti yang saya hadapi, untuk diberi mereka adalah dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal kita petakan dulu membuat siswa. Kemudian lanjut cerita, buat anak-anak yang sudah mampu tidak boleh ditinggalkan, tapi dia diberi tantangan lebih lanjut. Nah, selama kita membimbing yang sedang, apalagi lebih fokus menambah, mendorong yang masih kurang. Nah, untuk yang hitung-hitungan, kalau memang anak-anak tidak suka angka, bisa pakai alat peraga. Oke. Kalau memang semua baik. Baik, selanjutnya siapa tahu masih ada tambahan dari teman-teman. Oke, silakan Ibu Andi. Kesempatan terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tidak banyak, cuma mungkin saya ingin sharing saja kepada Ibu Karmila. Karena mata pelajaran saya adalah seni budaya, dan
terbagi dari 4 aspek, yaitu seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Nah, dari pembelajaran yang disampaikan tadi Ibu Carmila, saya sempat melihat untuk seni rupa ya, menggambar dengan cara pemetaan, dan alhamdulillah dari kelas 7 itu, misalnya kelas 71 yang berjumlah sekitar 30 lebih, ternyata masih ada memang siswa yang jangankan untuk menggambar, untuk menarik garis saja mereka susah. Nah, dan di sini sebenarnya peran kita sebagai guru untuk memberikan motivasi dan memberikan arahan kepada siswa tersebut, dan tambahan lagi untuk siswa yang sudah tahu menggambar misalnya, kemudian diarahkan untuk lebih berkreasi lagi. Yang menjadi kendala kayaknya buat saya pribadi, waktu yang minta maaf yang memang cuma 2 jam pelajaran untuk melakukan pemetaan seperti yang disampaikan tadi Ibu Kamila dan Ibu Ramla, agak sulit juga ya dengan waktu yang tersebut, dengan kemudian kami dituntut untuk lebih berkreatif untuk gurunya. Adakah pertanyaan saya, adakah trik-trik yang bisa dibagikan kepada kami yang telah dilakukan Ibu Carmila untuk membuat kami guru lebih terpacu untuk memetakan siswa yang bermasalah seperti ini, karena tidak semua siswa juga sih tahu namanya menggambar atau melukis, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dilatih akan terus bisa. Tapi maksud saya, siapa tahu ada trik-trik khusus yang bisa dibagikan di sini kepada kami supaya teman-teman yang lain yang tadinya mungkin tidak mengajar di kelas 1 tetapi bisa memberikan semacam dorongan juga untuk kelas 8 dan kelas 9, artinya karena biarpun bagaimana tetap akan menuju ke kurikulum merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan sharing dari Ibu Andi. Poinnya tadi itu adalah ada persoalan, salah satunya persoalan waktu dalam memetakan, karena seni budaya itu hanya 2 jam ya. Terus beliau meminta tips dan trik yang bisa diberikan dari Ibu Carmila untuk memecahkan masalah persoalan pemetaan, karena tadi ada yang sudah mahir menggambar, ada juga mungkin yang biar membuat garis masih terputus-putus. Baik, kepada Bu Carmila saya persilakan. Ya, baik, Bu, terima kasih Bu Andi, Bu RSPD atas pertanyaannya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah mencari pengetahuan awal siswa, apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan kita bawakan. Jadi saya kira tidak membutuhkan waktu lama. Kalau untuk hanya sekedar mencari tahu, seperti macam persepsi ya. Jadi diagnosis itu semacam persepsi. Jadi kita hanya sekedar bertanya mungkin. Kalau kaitannya dengan seni budaya misalnya, kita bertanya begini: ada yang tahu masalah ada yang tahu tentang garis? Kalau garis ke sini apa namanya? Kalau garis ke sana apa namanya? Tahu menggambar garis nggak? Itu sudah masuk dalam tes diagnostik. Nah, kemudian setelah kita pahami bahwa siswa ini tidak tahu macam garis, siswa ini sudah tahu, siswa ini sudah bisa, berarti kita sudah melakukan namanya berdiferensiasi. Kita sudah bisa. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu, kita sebagai guru tahu pasti model pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada mereka. Ketika siswa yang tidak mampu membuat garis macam-macam, mungkin kita bisa beri contoh, coba gambar ini nak, gambar garis ini yang bentuknya 3 dimensi misalnya. Kemudian yang kompetensinya sedang, kita sudah bisa coba bayangkan sendiri yang bagaimana itu 3 dimensi. Kemudian kalau yang tingkatannya tinggi, coba gambar lemari itu, kemudian bentuk dalam 3 dimensi. Jadi saya pikir itulah gunanya yang namanya tes awal atau tes diagnostik. Walaupun hanya sekedar, bukan hanya tulisan. Tes diagnostik itu bukan hanya sekedar lembaran. Ini
kasih anak-anak siswa, kemudian itu yang namanya tes diagnostik, bukan. Jadi tes diagnostik itu adalah memancing pengetahuan awal siswa apa yang mereka ketahui tentang materi apa yang akan kita ajarkan pada hari ini. Boleh boleh berbentuk pertanyaan, boleh juga berbentuk gambaran. Kemudian disitulah kita membuat pembelajaran berdiferensiasi dan mencari model pembelajaran apa yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Saya kira itu Bu Andi. Ya, zaman sekarang itu guru dituntut untuk sekreativitas mungkin supaya memancing minat belajar anak supaya aman, nyaman, dan tenang di dalam kelas. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan di belakang. Ya, terima kasih. Baik, itulah tadi tanggapan dari Ibu Carmela tentang tips yang bisa diberikan untuk memecahkan mata pemetaan. Salah satunya adalah melalui tes diagnostik yang bentuknya bisa tulisan maupun verbal dalam kelas seperti pada tahap apresiasi. Seperti yang sudah diberi contoh, yaitu pengetahuan kita tentang gambar, garis, dan lain sebagainya sudah diberikan. Kemudian poin intinya adalah kita guru itu harus memang kreatif dalam menemukan metode, langkah-langkah pembelajaran yang memang tujuan pada akhirnya adalah goalnya tercapainya target pembelajaran. Dengan pembelajaran siswanya mampu, yang kategorinya tinggi, sedang dan rendah semuanya bisa menangkap informasi apa yang diberikan oleh pembelajaran. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab, diskusi cara masukan. Selanjutnya, sebetulnya mungkin masih ada saran masukan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, saya persilakan. Budaya positif, ya. Saya senang ini judulnya, budaya positif. Dan saya sudah lihat di YouTube dan ada saya bagikan itu untuk ada penguatan teman-teman. Saya buat di grup. Saya kira bagus materi ini dan kita berikan apresiasi calon guru penggerak kita, Ibu Carmela, sudah melaksanakan apa ini, presentasi, diseminasi. Hanya saya, mungkin Ibu Carmela, teman-teman yang lain guru tadi, itu terkait dengan siswanya. Ya toh? Nah, saya karena dikasih penanggung jawab sebagai kepala sekolah, saya akan lihat dari segi budaya guru-guru. Ya? Guru-guru. Setelah tadi ini konsep teorinya yang dikembangkan oleh Bu Carmela itu Ki Hajar Dewantara. Apa intinya itu sebenarnya? Guru itu ditiru, dicontohi. Budaya positif segitiga restitusi, ya, yaitu saya bahasa proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya itu tadi. Jadi tadi saya salut sudah bisa melaksanakan di kelas. Tapi harapan saya kepada kita semua, bukan hanya Bu Carmela, ini budaya positif ini utamanya kita bisa disiplin. Intinya bukan hanya siswa yang pintar suka diberikan saja, tapi usahakan siswa yang merasa tidak ini. Jangan sampai ada perbedaan seperti itu. Yang dapat 100 saja diperhatikan, padahal siswa yang tidak ada kasihan seperti siswa yang tidak tahu membaca, kita berikan perhatian yang sama. Ini ya. Jadi itu saya kira Pak Arif, ya. Mari kita lakukan perubahan ini dengan budaya positif, adanya budaya positif restitusi, dan kita bisa menerapkan, saya berikan apresiasi kepada teman-teman semua. Memang inilah yang harus kita lakukan secara bersama ke depan. Minta maaf saya tidak lari ke siswa, tapi saya larinya ke guru ini, Ibu Carmela sebagai penyaji, karena ini besar sekali dampaknya kepada kita semua. Tapi itu sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab, saya kasih motivasi terus, ya.
motivasi sepanjang itu bagus. Jadi itu saya kira Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama belajar. Memang itu belajar adalah seumur hidup ya. Tidak usah kita merasa bahwa ini sudah mau pensiun, sudah ada tunai. Kalau itu kita prinsipnya tidak bisa kita maju. Itu tadi saya kira ada asesmen diagnostik sudah dijelaskan. Nanti itu Bapak dan Ibu tolong dipermantap itu asesmen sumatif, asesmen formatif. Ini untuk kurikulum merdeka itu kita permantap itu di mana larinya itu. Itu saya kira itu. Cek. Terima kasih atas wajangan dari Bapak Kepala Sekolah, luar biasa sekali, banyak saran masukan. Poin pentingnya saya mengajak kita teman-teman guru, mari kita terus meningkatkan kedisiplinan kita, terus mari kita saling berkolaborasi dengan tujuannya yaitu perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Baik, itulah tadi semua tahapan kegiatan sudah dilaksanakan. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Saya tutup saja kegiatan kita diseminasi tentang budaya positif hari ini dengan ucapan billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.